Allah ya syafaati, inni uhibbuka ya Rasulullah ya syafaati, inni uhibbuka Muhammadun Mustafa ya Toha, salamullahi alaika ya Jamalallah, salawatullah alaika. Ana rajulan sa'ala nabiyya anis sa'ati, qala nabiyyu wa ma ja'ata laha, qala la sayha illa inni uhibbullaha wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam. Faqala al-mar'u ma'a man ahabba wa anta ma'a man ahbabta, ya Nabi ya Allah ya syafaati, inni uhibbuka ya Rasulullah ya syafaati, inni uhibbuka Muhammadun Mustafa ya Toha, salamullahi alaika ya Jamalallah, salawatullah alaika. Qala ana sumpama parina bisyai'in farohana biqaulin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, anta ma'aman ahbabta, qala ana sumpah ana uhibbun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, wa Aba Bakrin wa Umara, wa arju an akuna ma'ahum bihubbi iyyahum, anta ma'a man ahbabta, ya Nabi ya Allah ya syafaati, inni uhibbuka ya Rasulullah ya syafaati, inni uhibbuka Muhammadun Mustafa ya Toha, salamullahi alaika ya Jamalallah, salawatullah alaika. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin khalilillah bidawami mulkillah, salatan tunaluni biha hubballahi wa rasulahu wa ma'rifatan wa rohatan wa jannatan naimi wa silah dari Nabi Musa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Syekh Abdul Qadir Jailani wa walidayna wa masyayikhina wa jami'il muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, wa liman hadara fi hajjal majlis, wa liman anfaqa fi hajjal majlis, wa liman sadaqa li hajjal majlis. Sayyidul Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah aba'asuli kitab Syekh Abdul Qadir Jailani fi kitabihi Fathur Rabbani wa Jalal Qadir wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid darain, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani
Allah memberikan kepada kita ridhonya dan kasih sayangnya. Allah juga meluaskan rezeki kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, keturunan kita diangkat derajat olehnya, dan anak-anak kita juga diangkat derajatnya. Mudah-mudahan semua kita diberikan Allah Azza wa Jalla hidayah dan taufiknya, ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita dibersamakannya dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia, di barzah dan akhirat. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang mendapat kasih sayang Allah di akhirat kelak dan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Li hurmati li ashabil mudaris, guru Tarmiji yang pada hari ini datang, alhamdulillah. Meskipun umur Sidin sudah sangat tua, tapi tidak renta. Ini ada juga tua renta aja, lah. Nah, berarti renta-rentanya. Nah, ini tua aja Sidin. Mudahan Sidin panjang umur, sehat afiat, tetap tersenyum, tetap mendoakan alam semesta ini selalu dalam ampunan Allah dan rahmatnya diberikan kepada semua kehidupan ini. Alhamdulillah guru Sahrani, alhamdulillah hadir. Umur guru Sahrani ini berapa? 20 tahun kah? Oh kadalah. Mbah berapa? Mau 70 juga lah. 70 juga sih Dina. Tua-tuhane. Nah, guru Nasution liganya. Nah, anak betua juga ngaranna guru Nasution nih. Peparak nang tua. Mbah di sini nang tua, di situ tua aja lah guru Nasution lah. Nah, di Kapiturang kalau guru Nasution ini masih anom lagi, alhamdulillah. Umur 50 berapa? Oh 65 sekali ini sangat kita 56 dari itu lahnya 65 lah, masya Allah. Guru Saiful alhamdulillah ini masih anom aja sedini lah. Guru siapa? Guru Aini ini tuh hajo sudah nih. Nah Jaka Anu nih pengawal presiden. Pengawal presiden siapa? Pengawal Biji Habibie kah? Pengawal siapa nih? Nah yalah. Nah, guru-guru yang lain, guru Sahruni adakah sini? Nah, alhamdulillah hadir. Mudah-mudahan sidin guru-guru yang lain di luar, guru-guru yang hadir, ibu-ibu sekalian yang berbahagia. Nah, mudah-mudahan tetap ceria, hati dipenuhi kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Faqala al-musannifu rahimahullah, berkata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, as-saja'atu fid dini takunu fi qada'i hukukil haqqi azza wa jalla. Orang yang berani menurut Allah dalam agama kita, fiddin dalam agama kita, takunu fi qada'i hukukil haqqi azza wa jalla, hidupnya selalu menunaikan hak-hak Allah. Nah, hak-hak Allah itu sembahyang 5 waktu, termasuk Ramadan, termasuk lah zakat bagi yang mampu. Kemudian hal-hal yang menjadi hak-hak Allah kepada dirinya ditunaikannya. Mudahan pian semuanya sini kau menunaikan hak-hak Allah lah. Nah. La tastahinu bikalimatil hukama'i wal ulama'i. Janganlah kalian menghina kalimat-kalimat yang disampaikan oleh hukama dan ulama. Nah, jangan sampai kita menghina. Oh, ini banyak kalimat-kalimat yang indah, yang baik tersebar di mana-mana. Ya kalau lah melihat kada usah dihina, mungkin itu ada yang baik meskipun kita mungkin tidak mengerti ya karena hukama itu dia ahli kebijaksanaan. Itu kadang-kadang kata-katanya itu padat itu kalau orang biasa kadang paham. Nah, orang-orang tertentu yang paham kada boleh kita wal ulama, perkataan para ulama. Kadang kita merasa ada ilmu, merasa salah sih ini aja. Padahal seorang yang salah, cuma karena tidak tahu kita mengatakan salah. Ulama ini di dunia sejak zaman sahabat sampai sekarang tabi'in, itu mereka meninggalkan hidup mereka itu. Apa yang ditinggalkan oleh ulama itu kitab-kitab karangan mereka. Kitab-kitab karangan ulama-ulama. Misalnya Imam Syafi'i meninggalkan 2 kitab besar. Kitab usul fikih namanya Ar-Risalah, dan kitab fikih beliau namanya kitab Al-Um. Kitab Al-Um itu 9 jilid tebal, 9 jilid pulang sudah tebal sejilidnya.
Baburinik mata membaca. Yalah, dan di sana banyak mungkin kita tidak mengerti. Karena keilmuan beliau begitu tinggi sehingga perlu diterjemahkan oleh ulama-ulama di bawahnya. Nah, bertebaranlah kitab-kitab Syafi'i itu. Fa inna kalamahum dawaun. Perkataan-perkataan para hukama dan ulama itu dawaun. Dia adalah obat bagi kalian. Wa kalimatahum samrati wahyillahi ta'ala. Karena kalimat-kalimat yang mereka susun sumbernya dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, maka dikatakanlah samrati wahyillah, buah daripada wahyu Allah. Jadi kalau yang mendapatkan wahyu itu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perkataan ulama itu adalah buahnya dari wahyu-wahyu Allah aja buah. Nah, buahnya hasilnya. Kadang mereka itu mengumpulkan beberapa ayat Al-Quran, beberapa hadis dikumpulkan jadi satu, lalu timbullah perkataan-perkataan, timbullah kitab-kitab yang mereka karang. Seperti misalnya kitab Fathur Rabbani, semuanya dasarnya Al-Quran dan hadis. Cuma sebagian besar tidak disebut oleh beliau untuk mempersingkat kitab itu sendiri, yalah, dan menjelaskan supaya lebih membumi, yalah. Wahyu itu kan istilahnya langit, yalah. Sampai kepada Nabi, di mana Nabi menerimanya? Di bumi, yalah, di bumi. Nabi orang Arab, mungkin tidak semua orang yang nanti berkembang Islam ini seperti kita bukan orang Arab. Perlu orang-orang yang menjelaskan maksud Nabi dan maksud wahyu Allah Azza wa Jalla. Siapa mereka? Para ulama. Nah, itu bahasanya. Laisa bainakum Nabi maujudun bisuratin hatta tattabi'u. Sementara Nabi Muhammad SAW itu jelasnya tidak ada lagi di hadapan kamu secara fisik, yalah. Secara makna ada, Nabi itu hadir terus. Bila pian rancak membaca salawat, ingat kepada Allah, ruh Nabi itu insya Allah hadir pada diri pian. Kecuali nang membaca zikir atau salawat tadi itu asal-asal baca aja, yalah, tidak tahu. Nabi itu hadir, nggak usah dicari lagi, Nabi itu hadir. Namun pian paham. Mana buktinya aja guru? Ulun mengarang salawat, maulah tekarang pian kau lah tekarang salawat. Karena ulun yakin. Nah, yakin Nabi memberi petunjuk. Kau tekarang. Mun kada yakin kada mau. Coba pian yakin. Hidup itu kan ilmu yakin, ainul yakin sampai kepada hakol yakin. Yalah. Pian bermimpi lawan Nabi tapi pian kada yakin Nabi Muhammad kada apa-apa mimpi pian, yalah. Tapi perlu yakin pian. Bahwa pian bermimpi Nabi, memandang ulama saja. Najarul ulama aja Nabi memandang ulama khairun min sab'ina sanah, lebih bagus daripada 70 tahun. Apalagi pian memandang Nabi Muhammad, ulama aja 70 tahun, lebih bagus 70 tahun beribadat, lebih bagus memandang daripada 70 tahun beribadat. Apalagi lamun bisa memandang Nabi sallallahu, sementara fisiknya tidak ada lagi, ujar Syekh di dunia ini. Maujudun bisuratin, tidak ada wujud yang bisa difisikkan, yalah, karena beliau sudah wafat. Hatta tattabi'uhu, sehingga yang kalian bisa mengikuti Nabi itu adalah mengikuti ulama. Mengikuti ulama, tidak bisa lagi mengikuti Nabi langsung, kawalah, karena Nabi tidak ada lagi secara fisik. Maka yang kalian ikuti adalah para ulama. Fa iza tabi'tuhumul muttabi'ina lin nabi sallallahu alaihi wasallam al muhaqqiqina bi itba'ihi faqa'annama qad tabi'atumuhu. Nah, apabila kalian tabi'tumul muttabi'in, mengikuti orang-orang muttabi'in, yaitu ulama yang mengikuti ulama gurunya ulama terus sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila pian mengikuti ulama itu, asal ulama itu al-muhaqqiqin, yang benar-benar, yang dimaksud adalah hakikinya ulama ini ada ulama asli, ada ulama palsu. Ya,
Bo bisa nengka itu, iya jangankan ember aja ada ember asli dan ada ember palsu, iyalah. Spare part ada asli dan ada palsu. Nah, semuanya ada palsu. Sama dengan ulama tadi, fi itba'ihi pakaan nama kot, maka sesungguhnya kalian ittabi'utumuhu, kalian berarti mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita mengikuti ulama yang benar, maka kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misal di dalam fikih kita fikih Imam Syafi'i, ya lah. Imam Syafi'i diikuti oleh murid-murid sidin, dikarang oleh murid-murid sidin berbagai kitab. Imam Suyuti bermadzhab Syafi'i, kita ikuti Imam Suyuti. Imam Nawawi Al-Maqdasi, kita ikuti Imam Nawawi Al-Maqdasi karena beliau bermadzhab mengikuti Imam Syafi'i, ya kah? Sampai di bawah-bawahnya, termasuk Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari kita ikuti karena beliau bermadzhab Imam Syafi'i. Maka samalah kita mengikuti Imam Syafi'i. Mengikuti Imam Syafi'i samalah kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyaman banget kalau ilmu tuh. Pokoknya bila lain dari situ jangan dipakai. Nah, kesalahan umat Islam ini mbahnu campur-campur, yalah. Nah, macam-macamnya kopi gitu jadi campur-campurnya ya Allah. Dalam akidah Al-Asy'ariyah, akidah Asy'ariyah itu adalah akidah yang kita kenal belakangan ini namanya akidah sifat 20, ya kah? Sifat 20 itu yang diikuti. Sifat 20. Maka dari ulama-ulama kita ikuti pula, maka kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hendak belajar apa pulang? Tasawuf, silahkan. Tasawuf yang kita ikuti harus tasawuf Nabi sallallahu dari ulama-ulama. Misalnya ulama yang terkena Imam Junaid, Syekh Abdul Qadir Jailani, ulama siapa Imam Hasan Al-Basri, yang mereka itu sudah ada kitab-kitabnya semuanya. Tinggal pelajari aja lagi. Cuma ilmunya kada ada ilmunya karena kau mempelajari itu. Perlu ada ulama atau guru-guru yang menerjemahkan, yang memberikan paham maksud daripada tujuan-tujuan mereka. Bahasa lain jangan belajar seorang. Bila belajar seorang, ya tadi itu tak kesusur tadi itu bejukung larut ditiup oleh apa? Macam-macam ya lah ya. Ditiup oleh apa? Angin. Nah, angin apakah? Angin kelaparan. Nah, Masya Allah. Jadi orang mengharap ini bisa masalah. Ada kisah paloi, ada kisah paloi, boy. Kenapa bahjar rambut pian tuh buban bah? Jadi jar abah paloi aku nih menjadi buban bila ikam nakal ya, buban rambutku. Bila ikam nakal lagi lu ya jar abah paloi ini buban pulang rambutku. Oh kayak itulah bah. Jadi bila lu nakal bah buban pian rambut lah. Paham ya lun bahaya. Kenapa aja abahnya jadi paham? Pantas saja rambut kai itu putih semuanyaan belajar. Tak susur ke sana kala. Iyalah bahaya kala. Nah, abah ini maksudnya abah Palu ini menasihati Palu supaya jangan nakal. Pas tersalah mencontohkan haro tuh. Berarti belajar. Paham helon belajar. Kai itu rambutnya sebukuan uban belajar berarti balai paham belajar. Madakan abahnya nakal berarti deh. Nah, ya kalak karena mengarut sendiri. Jadi ada pokok, ada dasarnya semua itu. Sampai bahar itulah. Ada juga yang dilakukan oleh guru, kada kau dilakukan murid ada. Misalnya guru kita baharilah sidin berjalan batis ketujuh, mana-mana berjalan sidin. Kita kada kau nuruti sidin, kuat sidin berjalan. Kalau pengajian sana nah, sejam atau sejam setengah berdulu sidin berjalan dari rumah sidin. Nah, kecuali sidin garing hanya beca sidin. Mun kada garingnya berjalan aja sidin jauh. Masjid sana nang didatangi, langgar sana nang didatangi, berjalan batis sidin. Dah pun dibawa-bawa orang, berjalan aja sidin. Amalan sidin. Kita kenapa menggaung itu?
Napa habis waktu? Sidin kada jalan sidin. Bejikir sidin. Nah, kawalah dituruti rakawa. Bagian itunya rakawa. Yalah, nah, kada semunyan juga memang. Tapi ada hal-hal yang pokok dalam keagamaan itu yang dituruti. Majab sidin, majab sapi itu. Ijo majab sapi, ngapa ngalih-ngalih. Ya kalah lah. Terusakan terus anu kucuk juga nih. Fa ija sohalaka al infiradu wal mahabbah qor buka ilaihi wa adnaka minhu wa abnaka fihi. Apabila sudah sah engkau melakukan semua itu. Oh, belum. Oh, salah nang dibaca nih. Masya Allah. Salah nang dibaca. Nah, ditiup angin. Nah, fa ija sudah tadi telah. Wa ija ra'aitumuhum faka'annakum qad ra'aitumuhu sahibul ulama al-muttaqin. Apabila engkau melihat mereka, faka'annakum, maka sesungguhnya seolah-olah kalian qad ra'aitumuhu, kalian melihat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Jadi bila kita melihat ulama itu seolah-olah kita melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jasidin. Nah, kayak itu Sidin mengajarkan. Ra'aitumuhu ashabul ulama'ul muttaqin, yaitu melihati ulama-ulama itu yang muttaqin, al ulama al muttaqin, ulama-ulama yang bertakwa kepada Allah. Selama ulama itu bertakwa kepada Allah. Fa in sahibtukum lahum barakah alaikum, maka sesungguhnya yang kalian lihat itu ulama itulah setinggi-tingginya berkah bagi kalian. Jadi lamun hendak dapat berkah itu diparaki para ulama-ulama atau guru-guru agama, kalian dapat berkah. Bila memaraki orang penyawangan ayam, jadi penyawangan ayam juga. Bila memaraki orang berjualan minyak harum, ya bisa jadi penjual minyak harum itu apa? Ya lah, dan harum, yang lah yang nyala harum dulu, belum tentu bang berjualan minyak harum lah. Nah, itu tadi itu berkah alaikum. Jangan mencari berkah itu asal pikiran seorang. Takuni guru agama nang kayak apa mencari berkah. Jangan asal-asal. Nang kita takuni guru A B belum tentu juga bujur. Di antara nang itu ada nang pembujurnya. Ya kan? Perlu ada ilmunya memahami sesuatu. Ya lah, memahami dasar-dasarnya. Nah, banyak kisahnya yang lah. Wala tashabul ulama, janganlah kalian berdekat kepada ulama allazi la ya'maluna bi ilmihi, yang mereka itu tidak mengamalkan ilmunya. Jadi di zaman Syekh Abdul Qadir Jailani abad ke-7 Hijriah, 700 tahun lah sudah. Sekarang abad 14 1400 lah. Nah, jadi sekitar 700 tahun, 800 tahun yang silam sudah ada ulama yang kada mengamalkan ilmunya di sini. Fa inna sahibutukum lakum su'im alaikum, itu semuanya menjadikan kalian sia-sia. Ija sobahta minha wal akbari minka pitaqwa, bila kalian berteman dengan orang-orang tua yang takwa dan berilmu, kanat sahibatuka, maka kalian bersahabat berkah atas engkau. Bila kalian berteman dengan orang-orang tua bertakwa berilmu, kalian dapat berkah. Tapi bila pian bakawan lawan orang tua tapi kada berilmu, maka yang didapat kalian adalah kesia-siaan. Nah, ini masalahnya kadang-kadang kita ya lah. Jadi sia-sia. Kesimpulannya dapat dipahami di sini, mengikuti Nabi itu fisiknya adalah mengikuti ulama. Ulama itu di sini perkataan mereka, ucapan-ucapan mereka, perbuatan mereka, dan ketetapan-ketetapan mereka. Nah, paling mudah mengikuti ulama itu dalam kitab-kitab ulama. Iyalah, dalam kitab-kitab ulama itu, makanya seringkali kalau bisa kita ikut belajaran itu, nang gurunya memakai panduan, memakai kitab-kitab ulama. Jangan nang bahapal, bila bahapal ini bahaya. Nah, ngaran bahapal ini bisa macam-macam ya Allah. Nah, bisa larut juga bisa. Nah, ngaran jukong. Mun kada ada ba setir bahaya.
Masya Allah. Dan bermanfaat, mudah-mudahan dapat hikmah kita di dalamnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.